Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zainab. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen semester 1 Stambu 2021. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya di mata kuliah Ilmu Tauhid yang berjudul Implementasi dalam Sikap dan Perilaku di Kehidupan Ekonomi Islam. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih arti tauhid itu? Nah, tauhid itu artinya adalah meyakini bahwa Allah itu ada dengan berbagai macam sifatnya. Allah merupakan Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Yang pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu, manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Demikian pula membelanjakannya seperti spending, investasi, dan tabungan harus sesuai dengan syariat Allah. Inilah implikasi dalam konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam. Bunga atau interest yang memastikan usaha harus berhasil untung bertentangan dengan ilmu tauhid. Jadi konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan syariah karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Yang kedua yaitu Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya itu merupakan nikmat Allah yang tak terhitung. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Implementasi dalam sikap dan perilaku di kehidupan ekonomi Islam. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka itu tidak lain karena memenuhi perintah Allah. Ketika memproduksi sumber daya pertanian, misalnya, seorang muslim menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah ibadah kepada Allah. Demikian pula ketika berdagang, bekerja di pabrik atau di perusahaan. Semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Makin tekun ia bekerja, makin tinggi nilai ibadah dan takwanya kepada Allah. Tauhid dalam produksi juga mengajarkan bahwa barang-barang yang diproduksi adalah barang yang baik dan halal. Pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan mau memproduksi rokok, miras, apalagi narkoba, serta barang-barang haram lainnya. Dalam bidang jasa, pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan membuka perhotelan yang penuh maksiat, hiburan seperti diskotik, dan wisata yang syarat kemungkaran, lokasi perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Semua itu harus dihindari karena bertentangan dengan syariat Allah. Ketika seorang muslim hendak membeli, menjual, dan meminjam, ia selalu tunduk pada aturan-aturan syariah. Ia tidak membeli atau menjual produk-produk dan jasa haram, memakan uang haram, yaitu riba, memonopoli milik rakyat,
korupsi, ataupun melakukan suap menyuap.